Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prodi saya adalah Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Herni Irmayani MPD selaku dosen mata kuliah pengantar kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Sebelum itu, latar belakang dari kurikulum merdeka ini adalah sebagai respon terhadap hasil program for International Student Assessment atau disebut PISA yang menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, terdapat kesenjangan yang besar antara wilayah dan kelompok sosial sampai ekonomi dalam hal kualitas pembelajaran yang diperparah oleh pandemi COVID-19 atau disebut COVID-19. Kurikulum merdeka adalah merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa secara maksimal. Kurikulum ini didesain agar belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa merasa terbebani oleh tuntutan akademik yang terlalu tinggi. Tujuan dari kurikulum merdeka: ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan kurikulum merdeka ini. Di antaranya, 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. 2. Mengurangi beban akademik siswa sehingga mereka lebih memiliki waktu untuk menggali bakat dan minat mereka. 3. Mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat metode pembelajaran yang relevan. Yang terakhir, membentuk karakter siswa yang mandiri, kritis, dan memiliki kepekaan sosial yang baik. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mencakup 3 tip kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Di dalam kurikulum merdeka memiliki implementasi yang melibatkan 3 tahap utama sebagai berikut. Yang pertama, asesmen diagnostik. Tahap pertama adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasikan potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada awal tahun ajaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang kemampuan dan kebutuhan siswa. Hasil asesmen diagnostik ini menjadi dasar untuk perencanaan pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, pembelajaran.
Tahap terakhir adalah implementasi pembelajaran. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selama proses pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Jika diperlukan pada akhir periode pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif sebagai evaluasi akhir untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dari siswa tersebut. Dengan mengikuti tahap ini, implementasi kurikulum Merdeka Belajar dapat memastikan pembelajaran lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik tersebut. Adapun kebijakan pemerintah terkait kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasar kebijakan-kebijakan seperti berikut ini. Yang pertama, Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang kedua, Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022. Standar ini diisi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar ini diisi untuk dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Adapun ruang lingkup ini materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan yang pertama, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan. Dan yang terakhir, jalur, jenjang, dan pendidikan, jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang ketiga, Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022. Pedoman ini diisi sebagai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran, beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru tersebut. Yang keempat, Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008 HKL 2022 Tahun 2022. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Yang kelima, Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009 HKL 2022 Tahun 2022. Dimensi elemen dan sub-elemen profil pembelajaran Pancasila pada kurikulum merdeka, memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama dalam untuk proyek penguatan dari pelajaran Pancasila tersebut. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah inovasi dalam pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk karakter siswa yang mandiri dan mengurangi senjangan dalam pendidikan.
Itulah penjelasan dari saya mengenai kurikulum Merdeka. Sebagai penjelas materi, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.